Patrick Kluivert, mantan penyerang timnas Belanda dan bintang klub seperti Ajax dan Barcelona, telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Penunjukan ini diumumkan oleh PSSI pada 8 Januari 2025, setelah pemecatan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Kluivert menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Dalam pernyataannya, Kluivert mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari skuad Merah Putih adalah sesuatu yang istimewa sekaligus tanggung jawab luar biasa. Ia menegaskan misinya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kedatangan Kluivert disambut dengan antusiasme oleh para pemain, termasuk Mark Locke, yang melihat ini sebagai peluang baru untuk kembali membela timnas setelah sebelumnya absen. Kluivert akan diperkenalkan secara resmi di Jakarta pada 12 Januari 2025, bersama 2 asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia. Awal karir pelatih, AS Alkmaar, 2008-2009. Kluivert memulai karir pelatih profesionalnya sebagai pelatih striker di AS Alkmaar atas ajakan Louis van Gaal. Ia bertanggung jawab mengasah kemampuan penyerang seperti Mounir El Hamdaoui dan Graziano Pelle. Selain itu, tim ini dihuni pemain-pemain seperti Sergio Romero, Moussa Dembele, dan Demi Dezeu. Musim 2008-2009 menjadi bersejarah bagi AS Alkmaar yang berhasil menjuarai Eredivisie untuk pertama kalinya, mematahkan dominasi De Grote Drie, 3 besar, Ajax, Feyenoord, dan PSV. Anak didik Kluivert, Mounir El Hamdaoui, menjadi top skor dengan 23 gol. Pengalaman internasional menangani Sergio van Dijk, Brisbane Roar, 2010. Pada Januari 2010, Kluivert bergabung dengan Brisbane Roar di A-League Australia sebagai asisten pelatih Ange Postecoglou. Di klub tersebut, ia berkolaborasi dengan pemain seperti Sergio van Dijk, yang kelak bermain untuk Persib Bandung. Van Dijk bahkan menjadi pencetak gol terbanyak musim itu. Kluivert mendapat pengalaman baru di luar Eropa, bekerja di liga yang sedang berkembang. NEC Nijmegen, 2010-2011, sukses bersama Jong Twente, 2011-2013. Pada musim 2011-2012, Kluivert mengambil alih tim cadangan FC Twente, Jong Twente. Ia membawa tim ini menjadi juara Beloften Eredivisie, liga untuk tim-tim cadangan di Belanda. Beberapa pemain yang berkembang di bawah arahannya termasuk Quincy Promes, Nacer Chadli, Diederik Boyata, dan Steven Berghuis. Selain itu, Kluivert juga menangani Denny Lanzaat, pemain dari tim utama yang kerap membantu Jong Twente. Menariknya, Lanzaat kelak menjadi asistennya dalam karir kepelatihannya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick akan dikontrak selama 2 tahun untuk memimpin tim kebanggaan tanah air tersebut. Patrick bakal menggantikan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, ST, yang telah membawa timnas Indonesia di berbagai ajang turnamen bergengsi Asia Tenggara, termasuk 3 Piala AFF. Suporter timnas yang juga humas Viking Persib Club, Henry Ibro, menilai bahwa pemberhentian STY oleh PSSI tentu menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia yang telah melihat kiprah STY saat menahkodai tim Garuda tersebut. Mayoritas masyarakat Indonesia berkesimpulan bahwa sepak bola Indonesia ketika dinahkodai STY ini menuju hal yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Makanya, banyak kekecewaan dan kemarahan karena itu tadi tidak bisa dibantah ketika timnas dipimpin STY. Itu banyak prestasi juga untuk timnas Indonesia, ya ucap Henry saat dihubungi, Rabu, 8 Januari 2025. Prestasi ST sendiri terbukti dengan naiknya peringkat timnas Indonesia di ranking Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dari peringkat 173 menjadi 125. Artinya, secara total, peringkat timnas naik 48 peringkat sejak tahun 2019. Itu fakta berdasarkan data, tidak bisa dibantah, kata Henry. Kini, PSSI resmi mengontrak Patrick Kluivert untuk menahkodai timnas Indonesia. Henry berharap dengan keputusan ini, Patrick dapat membawa timnas menuju arah yang lebih baik, khususnya melebihi capaian prestasi yang telah ditorehkan STY selama ini. Ya, akhirnya kita semua harus menghargai keputusan PSSI yang sudah menunjuk Patrick Kluivert. Semoga penunjukan Patrick tidak mengubah target PSSI ke depan. Contohnya, kita kan sedang berjuang untuk Piala Dunia, yang mudah-mudahan tidak terganggu dengan PSSI yang memecat STY dan menggantinya dengan yang baru, kata Henry. Henry juga berharap dengan kepemimpinan Patrick, ada suasana baru di tubuh timnas yang bisa menoreh prestasi lebih lagi, khususnya berlaga di Piala Dunia. Kalau target Piala Dunia, saya pikir harga mati dan menjadi program jangka panjang,
dan bagaimana kemudian PSSI melakukan banyak kualifikasi peringkat di FIFA. Keputusan pemberhentian itu cukup mengagetkan. Ia juga berharap pergantian STY bukan persoalan politis. Karenanya, Arlan berharap PSSI membuat ruang komunikasi yang terbuka kepada publik terkait evaluasi terhadap STY ini. Ini lompatan yang luar biasa. Saya juga melihat pemecatan STY, mudah-mudahan dari skenario evaluasi PSSI. Berbicara evaluasi, PSSI terbukalah, transparan, seperti apa evaluasi STY ini dihentikan, itu turnya. Senada, supporter lainnya, Arlan Sidha, menyebut bahwa pergantian pelatih ini sesuatu yang mengejutkan, terlebih STY selalu diberikan target oleh PSSI meski sampai puncak terakhirnya AFF. Di situ poin momen yang baik, namun dianggap PSSI STY tidak mampu ke level AFF. Padahal kalau dilihat, STY memberikan kontribusi besar untuk sepak bola Indonesia, paling tidak di ajang penyisihan Piala Dunia kita yang masih terus berlanjut, kata Arlan. Arlan menilai pergantian pelatih dalam dunia sepak bola merupakan hal yang biasa. Namun di sisi lain, STY dengan prestasi dan kiprahnya telah membawa tim Indonesia ke jenjang yang lebih baik hingga peringkat di FIFA. 4 pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong diprediksi akan didepak Patrick Kluivert dari starting line-up Timnas Indonesia. Siapa saja? Sebanyak 4 pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong ini berpeluang dicoret oleh Patrick Kluivert dari starting line-up Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi menjadi nahkoda anyar Timnas Indonesia usai PSSI resmi memecat Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Pria asal Belanda tersebut bakal mendapat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun saat menangani Timnas Indonesia. Saat menjadi juru taktik skuad Garuda, dia akan dibantu oleh 2 asisten asal Belanda yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Rencananya, akan ada 2 pelatih lokal yang nantinya bakal dipasang oleh PSSI untuk membantu Kluivert selama menangani tim Merah Putih. Kluivert akan menjalani debut saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Jelang pertandingan tersebut, kemungkinan tidak akan banyak perubahan yang dilakukan oleh Kluivert di starting line-up Timnas Indonesia. Pasalnya, tim yang ada saat ini merupakan warisan Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir. Meski demikian, diprediksi bakal ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan taktik Kluivert. Termasuk para pemain naturalisasi, yang tidak menutup kemungkinan bakal dicoret dari starting line-up Timnas Indonesia. Berikut 4 pemain naturalisasi yang bakal terdepak dari starting line-up Timnas Indonesia oleh Kluivert. 1. Nathan Choyaon. Penampilan Nathan Choyaon dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Timnas Indonesia kurang mengesankan. Dia gagal menunjukkan penampilan impresif seperti saat Timnas Indonesia berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Di era Kluivert nanti, Nathan Choyaon kemungkinan bakal menghiasi bangku cadangan, mengingat ketatnya persaingan pos bek kiri. 2. Justin Hubner. Posisi Justin Hubner terancam digeser oleh Maes Hilgers, yang akan menjadi salah satu bek di formasi 4-2-3-1 andalan Kluivert. Selain secara kualitas berada di atas Justin Hubner, Maes Hilgers pun punya pengalaman lebih baik di level klub. Selain itu, Maes Hilgers tentu ingin menebus kegagalannya tampil impresif saat kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. 3. Sandy Walsh. Posisi bek kanan tampaknya akan menjadi milik Kevin Dix yang sudah menjalani debut saat Indonesia dihajar 0-4 oleh Jepang pada November 2024. Kualitas yang ditawarkan Kevin Dix lebih baik ketimbang Sandy Walsh meski sama-sama berstatus sebagai abroad. 4. Rafael Struijk. Nama terakhir yang kemungkinan bakal dicoret dari starting line-up Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert adalah Rafael Struijk.